Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ardiana Anggun Kusmanitias dengan nomor induk mahasiswa 0526 59536 dari Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Pada tugas ini, saya diminta untuk dapat mengimplementasikan dua algoritma pengurutan atau string menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama adalah merge sort dan counting sort. Keduanya diminta untuk mengurutkan data secara descending atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk pengerjaannya. Baik, langsung saja ke videonya. Di sini saya membuat kelas bernama merge sort dash. Mungkin ada yang belum tahu kenapa menggunakan dash, karena ini digunakan sebagai penanda bahwa ini adalah descending. Pada merge sort ini menggunakan prinsip divide dan conquer atau pecah dan taklukkan. Jadi idenya tidak langsung mengurutkan semua data sekaligus, tapi dipecah dulu datanya sampai kecil-kecil. Di sini ada parameter R, ada L dan R. Untuk L ini digunakan untuk penanda left atau kiri, dan untuk R ini digunakan untuk kanan. Di sini ada R, ini L ini left atau kiri, dan R ini sebagai right atau kanan. Ada kondisi if L lebih kecil daripada R atau sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Ini adalah base case rekursifnya. Selama indeks kiri lebih kecil dari kanan, kita dapat membagi array. Yang pertama, cari titik tengah atau mid dengan rumus 1 ditambah buka kurung yang sebelah kanan dikurangi 1 ditutup kurung dibagi 2. Di sini. Kemudian panggil fungsi sort untuk memecah bagian kiri. Di sini sort untuk memecah bagian kiri dari L sampai M. Lalu dipanggil lagi untuk memecah bagian kanan. Di sini ada M ditambah 1 sampai right atau sampai bagian kanan. Setelah terpecah sampai satu elemen, barulah masuk ke proses utamanya, yaitu metode merge atau penggabungannya. Di sini. Lanjutnya, ini adalah inti algoritma. Pertama, dihitung dulu ukuran subarray kiri N1 dan subarray kanan N2. Di sini. Ini. Lalu buat array sementara atau temporary array bersama like. Lalu buat array sementara atau temporary array
bernama L dan R. Ini penting karena merge sort butuh memori tambahan. Salin data dari array utama ke array L dan R ini menggunakan looping for. Ada variabel i untuk array kiri, j untuk array kanan, dan k untuk array asli. Pada baris ini disinilah kunci descending-nya. Kalau biasanya memakai tanda lebih kecil untuk ascending, karena soal minta dari terbesar ke terkecil, maka saya pakai tanda lebih besar sama dengan seperti ini tandanya. Di sini sudah ada keterangannya. Artinya, jika elemen di array kiri lebih besar dari array kanan, maka masukkan elemen kiri itu ke array utama. Jika tidak, maka elemen kanan yang masuk. Setelah itu ada dua looping while di bawahnya. Di sini ada dua ya. Ini kan yang while pertama tadi, di sini ada dua. Gunanya apa? Gunanya itu adalah untuk menyalin sisa elemen. Kadang salah satu array L atau R sudah habis duluan. Nah, sisanya kiri. Gunanya adalah untuk menyalin sisa elemen. Biasanya salah satu array dari kiri atau dari kanan sudah habis duluan. Nah, sisanya kita masukkan semua ke array utama. Oke, di sini langsung ke bawah. Terakhir, di fungsi main, saya mendefinisikan array acak minimal 8 elemen. Di sini ada angkanya, ini acak ya. Saya tampilkan data awal, lalu saya panggil objek merge sort dash dan dijalankan method start. Method start. Di sini sudah saya run tadi. Bisa dilihat di terminalnya. Sini. Data yang awalnya berantakan setelah di-merge hasilnya 99 paling depan. Lalu 13, lalu 12, lalu 11, lalu 7, 6, 5, dan 2. Padahal sebelumnya itu datanya itu acak. Setelah di-run, datanya bisa urut dari besar ke yang lebih kecil. Artinya, algoritma merge sort descending ini berhasil berjalan dengan sempurna. Untuk yang merge sort ini sampai sini saja. Oke. Selanjutnya adalah counting sortDash.java. Kita masuk ke algoritma kedua, ada counting sort. Berbeda dengan merge sort yang melakukan perbandingan antar angka. Counting sort ini unik. Dia tidak membandingkan, tapi menghitung. Mari kita analisis codingnya. Pertama, kita harus tahu
berapa nilai maksimum atau angka paling besar pada array. Maka dari itu saya membuat looping untuk mencari maksimum. Kenapa butuh maksimum? Karena digunakan untuk membuat array penapung sebesar nilai maksimum tersebut. Di sini saya membuat array yang saya namakan count. Misal angka terbesarnya adalah 15, maka harus membuat 16 slot dari 0 sampai 15. Setelah itu melakukan looping kembali. Setiap menemui angka, misalnya angka 5, maka di indeks kelima array count nilainya ditambah 1. Jadi bisa dicatat frekuensinya. Selanjutnya fokus ke sini, baris sini. Ini termasuk trik untuk membuat urutan Basecamp. Biasanya orang melooping dari 0 sampai maksimumnya. Karena tugas minta dari yang terbesar, saya mulai loopnya dari angka maksimum yaitu paling besar, lalu mundur ke 0. Logikanya seperti ini. Logikanya cek array count dari indeks paling belakang. Misalnya ada lebih dari 0, maka masukkan angka tersebut ke array asli R. Lalu geser indeksnya dan kurangi jumlah count-nya. Begitu terus sampai angka 0. Oke, di sini lanjut. Di fungsi utama, saya siapkan data yang berbeda. Di sini ada angka 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1, 10, 15, 5. Di sini ada angka kembar, yaitu angka 2 dan angka 3. Untuk membuktikan bahwa counting sort bisa menangani duplikasi, mari kita coba run. Sini bisa di run. Tadi saya sudah run, jadi langsung dilihat di terminalnya saja. Saya tunjukkan ini untuk runnya. Data awalnya 422, 833, 1, 10, 15, 5. Jadi hasil counting sortnya ini tetap bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, walaupun ada angka 3 dan angka 2 di sini yang kembar atau duplikasi. Maka dari itu bisa dinyatakan program counting sort Basecamp-nya sukses berjalan. Maka dari itu counting sort lebih baik untuk data integer yang cepat, sedangkan merge sort itu lebih baik untuk data umum yang jumlahnya besar. Demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.